Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Set us free. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. 'Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, yeah. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itu juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau sertai mereka Tuhan, sampai ke tempat ini, sampai kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Itu juga Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam setiap hati kami, agar kami benar-benar Tuhan memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami telah siap memuliakan nama Tuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan di hari ini bahwa semua ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan yang masih kita terima. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya. Bahagia gak? Ada nggak sukacita hari ini? Haleluya. Yuk kita bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kuasa Tuhan kita, tanpa memandang di antara kita. Hari ini Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. amin. Tuhan Yesus kuasa Tuhan kita, tanpa memandang di antara kita. Berdamaikan Gangan dengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. tunjuk saudaranya. Kau saudara
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Masih Tuhan. Yes. Coba lihat lagi pada dirinya, ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan ya, haleluya. Harus bahagia dong. Amin. Mari kita akan pujian kita nyanyi. Jangan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Katakan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanda-tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanda-tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanda-tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanda-tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. tanda bergelombang. Amin. Timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa terus membawa kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah, persoalan, ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa
besar dari apa yang kita takutkan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan mau bawa kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa. Haleluya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersuka cita hari ini karena hari sukacita bagi saya dan bagi saudara, di mana kita hari ini boleh bertemu, bercerita tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, tentang karyanya, kebaikan kemurahannya dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa. Hari yang luar biasa Kau berikan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang bersama pada hari ini ya Tuhan, mau bersuka cita
untuk mendengarkan kabar baik tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan perbuatan Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, yang sungguh luar biasa Kau bentuk, Kau jadikan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memagari, bahkan yang Tuhan, membentengi setiap pikiran-pikiran kami, sehingga hati kami fokus kepada Tuhan, kepada firman-Mu, firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersuka cita dan berbahagia saat ini karena mendengarkan firman Tuhan menjadi kecintaan bagi saya dan juga buat Bapak Ibu saudaraku semua. Ya, langsung saja Bapak Ibu saudaraku semua, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagai tema bulan kita itu adalah batu yang hidup. Ya. Kita mau sama-sama bacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua. Yaitu 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Boleh bangkit sama-sama kalau bisa. Saya akan bacakan bagi saudara dan buat saya juga. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan terangnya yang ajaib. Ayat 10, sama-sama. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadikan umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini diceritakan bagaimana Tuhan yang tidak dihormati. Ya. Tuhan yang tidak dipercayai oleh bangsa itu sendiri, bangsa pilihannya itu bangsa Israel. Akhirnya apa, saudaraku semua? Ketika Yesus ditolak,
menjadi keberuntungan bagi bangsa-bangsa. Bagi saudara dan saya juga. Kalau Yesus tidak ditolak di Israel, keselamatan tidak akan sampai bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, semuanya memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Biar saya diselamatkan, biar saudara diselamatkan. Yang pertama di sini, kita tadi membaca dari ayat pertama, terus ke ayat 10. Sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik. Kita baca dari ayat 10 dulu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat. Nah, saudaraku semua dulu bukan umat Tuhan, tapi sekarang sudah menjadi umatnya. Yang artinya, saudara dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Tentu buat umatnya, anaknya, hambanya. Berbanggalah saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Kalau ada dipilih oleh Tuhan, tentu ada yang nggak dipilih dong. Terus bagaimana? Kalau ada yang nggak dipilih oleh Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Suka-suka Tuhan. Saudara mau dipilih, suka-suka Tuhan. Nggak dipilih juga, suka-suka Tuhan. Untuk itu, saya berbangga atas kasih kebaikan Tuhan. Karena saya dipilih oleh Tuhan. Saudara pun berbangga puja syukur pada Tuhan. Karena sudah dipilih menjadi alatnya, anaknya, hambanya. Untuk dikasihi dan diselamatkan. Dan dijadikan berharga di hadapannya. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Percaya semuanya dipilih Tuhan? Iya. Saudara yang hadir di sini, yang mendengarkan kabar baik ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan kabar baik dan untuk dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Di ayat ini dikatakan ada tentang batu. Dijadikan menjadi batu yang berharga. Ya, menjadi batu yang hidup. Saudara kenal batu? Saya percaya kita semua mengenal batu. Batu kalau diletakkan begitu saja tidak berharga. Tapi ketika batu itu diletakkan di tempatnya, contoh untuk satu bangunan, diletakkan kepada pondasi-pondasi itu menjadi kokoh, bangunan kokoh. Yang kedua juga, ketika batu-batuan itu, ya, di tangan pengrajin, itu menjadi punya nilai yang luar biasa. Belum lama ini, mungkin 3 tahun yang lalu, ada namanya yang lagi rame, batu akik. Ya, batu akik, warna-warni, bagus, indah. Yang tidak berharga ketika sudah sampai kepada Tuhan, kalau Tuhan pakai, itu menjadi batu yang luar biasa. Menjadi batu hidup yang punya pengaruh yang luar biasa. Saudaraku dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berharga. Dan saudara punya tugas juga. Kita baca tadi dari ayat yang 10 ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadikan umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kasih Kristus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara memiliki kasih yang luar biasa karena Yesus Kristus memilih saudara dan saya, dan kasihnya tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kabar baiknya. Untuk itu, pergunakanlah kasih itu. Ketika saudara dan saya memiliki kasih itu, apa yang terjadi? Kita lihat ayat berikutnya. Kita mundur ke ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang pertama, saudara dipilih untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu.
buat saudara dan saya, bahkan buat umat pilihan. Dan selanjutnya, dia katakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dipanggil dari kegelapan menjadi hidup dalam terangnya Tuhan. Terangnya Kristus yang menerangi setiap kehidupan langkah-langkah saudara dan saya. Jadi saudara tidak akan terantuk, tidak akan tersandung, tapi melangkah dengan pasti dan bersukacita. Karena terang Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjutkan ke ayat ke-8. Kita mundur lagi di ayat 8. Di ayat 9. Tadi 10, 9 ke 8. Mereka tersambung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ini buat bangsa Israel. Atau bukan hanya bangsa Israel. Buat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka itu akan tersandung ketika melihat kehidupan saudara dan saya. Mereka bingung, loh, kok mereka duluan sih? Kan kita yang punya Allah. Kan kita lebih dulu, yang kita lebih dahulu mengenal Allah kita. Loh, kok mereka lebih percaya, kok mereka mengalami Kristusnya? Kok mereka mengalami tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran? Kok kita bagaimana ya? Nah, saudara dipilih oleh Tuhan, membuat mereka tersandung. Mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan, bahwa mereka punya Yesus yang bisa bertanggung jawab atas hidup. Kadang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau lagi pas enak-enaknya, anteng-antengnya, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, sepertinya enggak perlu Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada pencobaan, ada sakit penyakit, loh, kok bisa ya? Kekuatanku terbatas ya. Kadang perlu juga sih. Itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan buat kita juga perlu. Ketika kita tinggal di zona aman, kadang kita suruh Tuhan itu hanya duduk, diam, dan tidur dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata kita untuk diutus. Diutus. Untuk apa? Memberitakan terangnya yang ajaib. Ya, yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan terangnya yang ajaib. Dan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan. Yang kedua, Yesus memberikan kita segambar. Kita dipilih menjadi segambar satu karakter dengan Allah. Untuk apa? Untuk bisa menjadi teladan. Tadinya kita hanya batu-batu biasa yang tidak berharga. Tuhan buat menjadi batu yang indah. Batu yang hidup, batu yang bermakna, di mana saudara ditempatkan, saudara punya pengaruh dan bisa membangun kerohanian orang di sekitarnya, menjadi saksi, menjadi teladan. Itu tujuan Allah untuk memilih saudara dan saya. Kalau saya boleh bersaksi, bagaimana kita menjadi teladan atau menjadi pemberita Injil, ya. Dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam profesi saya sebagai bengkel motor. Ya, kita punya pelanggan-pelanggan yang notabene saya kadang nggak kenal siapa aja, kan itu kita layani. Nah, salah satunya ada pelanggan kami yang istimewa buat saya ya, istimewa dalam pelayanan saya. Orang-orang yang imigran. Mereka itu nggak punya pekerjaan, mereka itu hanya didanai oleh PBB ya. Mereka hanya dikasih hanya uang pas-pasan.
Tapi mereka punya kegiatan juga. Mereka mau bekerja, itu dengan jual beli motor. Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana mereka itu berjuang untuk hidup. Berjuang untuk hidup. Dan kalau saudara tahu, mereka itu dengan pas-pasan, mereka kerja keras, dibawa kendaraannya untuk dirapikan, baru dijual lagi. Nah, kami banyak cerita dengan mereka itu, bahwa mereka hidupnya pas-pasan. Lantas apa reaksi saya? Di tengah-tengah kekurangan mereka, saya mau menolong mereka. Saya bikin diskon, bahkan 50% dari harga biasa untuk mereka. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Nah, itulah bukti kasih Tuhan. Mereka itu mayoritas memang Muslim. Tapi lihat, kita itu harus menjadi berkat bagi siapapun. Bukan hanya orang Kristen, tapi bagi siapapun. Saudara jangan membeda-bedakan. Mau Muslim, mau apa kek. Yang tahu adalah dia dan Tuhan. Saudara nggak bisa menjudge mereka. Tapi mau yang saya bagikan saat ini adalah ketika kita menjadi berkat. Menjadi terang bagi mereka. Kita bermakna. Menjadi batu hidup. Kita berpengaruh bagi mereka. Kalau boleh lihat, saya juga ada posting di Facebook saya, bagaimana orang-orang yang imigran itu bisa bersahabat dengan saya, dan mereka itu bersuka cita ketika bertemu dengan saya, saling sapa, dan saling tegur, dan saling menghargai. Nah, jadi itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita harus menjadi batu yang hidup, menjadi teladan, dan ada Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita, setiap dalam pelayanan kita, dalam keluarga, profesi, ada cerminan kasih Tuhan, ada cerminan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan, ada Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semua, ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Bahwa saudara dipilih oleh Tuhan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi terang yang ajaib, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga kita benar-benar menjadi saksi Kristus, batu yang hidup, dan bisa membangun kerohanian orang, dan juga membangun pribadi orang. Jadi, selamat untuk menjadi saksi Kristus, menjadi batu yang hidup, menjadi terang di mana kita ada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman yang begitu luar biasa, begitu ajaib dan indah ya Tuhan. Mengajarkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Yang telah dipilih oleh Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi terang-Mu. Menjadi saksi perbuatan-Mu yang ajaib. Sehingga kami menjadi batu yang hidup. Dan memberikan kekuatan menopang baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, menjadi saksi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pengembalaan yang digembalakan oleh hamba-Mu. Pastor Dipa Sitompul bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga anak mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memilih anak-Mu ini untuk menggembalakan pengembalaan yang luar biasa telah Kupercayakan. Kau berkati kehidupan anak-Mu ini, bahkan kesehatannya, bahkan Tuhan seluruh rencana kehidupannya ada dalam tangan-Mu. Berkati kami semua seluruh Tuhan, jajaran GBI Ensemble dimanapun ada, di Australia, di Indonesia, dimanapun Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi saksi Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dianggukan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Saudara. Kasih karunia Allah Bapa, penyertaan pertolongannya sempurna menyertai Saudara dan saya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne.
If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Can you set us free? Set us free. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. 'Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, yeah. That's the Ensemble News for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.